Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Richa Rehana S dengan NIM C0D021018. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana konsep aktiva tetap dalam akuntansi perpajakan. Untuk pengertiannya, aset tetap adalah aset berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau digunakan lebih dahulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dimasukkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Aset tetap merupakan bagian dari neraca yang diperoleh atau dilaporkan oleh manajemen dalam setiap periode atau setiap tahun, dan aset tetap yang dimiliki perusahaan digunakan untuk menjalankan operasionalnya sehingga kinerja perusahaan akan maksimal dan mendapatkan laba yang optimal. Dan aset digolongkan menjadi aset tetap berwujud dan aset tetap tidak berwujud. Untuk pengukuran biaya tetap, perolehan aset tetap dapat beragam, seperti diperoleh karena pertukaran aset non-moneter atau kombinasi aset moneter dan non-moneter. Biaya perolehannya dari aset tetap diukur dengan menggunakan nilai wajar, tetapi dikecualikan terhadap 1. Transaksi pertukaran tidak memiliki substansi komersial. 2. Nilai wajar dari suatu aset yang diterima dan diserahkan tidak dapat diukur secara andal. Untuk perolehan aktiva tetap, perolehan aset tetap secara gabungan, perolehan aset tetap secara angsuran, dan penyusutan aset tetap, pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun harus dibebankan sebagai biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dengan mengalokasikan pengeluaran tersebut selama masa manfaat harta tersebut melalui penyusutan. Untuk revaluasi aset tetap adalah suatu penilaian kembali atas aset tetap yang dimiliki perusahaan sehingga dapat sesuai dengan harga pasar saat dilakukannya revaluasi tersebut. Menurut perpajakan, revaluasi aktiva tetap merupakan penyesuaian kos aset tetap dengan harga pasar. Revaluasi aset menguntungkan karena pemerintah dapat melakukan pemajakan atas selisih dari kos aset tetap dengan harga pasar. Penilaian kembali aktiva tetap harus dilakukan berdasarkan nilai pasar atau nilai wajar aktiva tetap tersebut yang berlaku pada saat penilaian kembali yang ditetapkan oleh perusahaan jasa penilaian yang mendapatkan izin pemerintah. Untuk aktiva tetap tersebut dalam penyajian laporan keuangan seharusnya membebankan biaya depresiasi yang dimiliki secara konsisten pada setiap periode dengan menggunakan metode yang dianggap sesuai dengan standar akuntansi di Indonesia agar diketahui nilai sisanya pada akhir periode. Dalam perpajakan, perlakuan akuntansi atas aset tetap tidak dapat seluruhnya dengan pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK dikarenakan dalam perpajakan terdapat undang-undang yang lebih mengikat atau memaksa sehingga dalam akuntansi perpajakan tidak dapat mengikuti PSAK secara keseluruhan. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 16 Revisi 2007 bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi aset tetap agar penggunaan laporan keuangan dapat memahami informasi mengenai investasi entitas di saat aset tetap dan perubahan dalam investasi tersebut. Pernyataan tersebut tidaklah berlaku untuk hak penambangan dan reservasi tambang seperti minyak, gas alam, dan sumber daya alam sejenis yang tidak dapat diperbarui. Dan aktiva tetap adalah harta yang dapat digunakan lebih dari 1 tahun. Aktiva tetap terbagi atas 1. Aktiva yang dapat disusutkan, contohnya bangunan, mesin, dan peralatan. 2. Aktiva yang tidak dapat disusutkan, contohnya tanah aktiva tidak berwujud dan hak mutlak perusahaan terhadap sesuatu yang diperolehnya karena keistimewaan tertentu. Syarat-syarat harta tidak berwujud: ada hak mutlak, ada keistimewaan tertentu, pengeluaran biaya, contohnya
hak paten, hak cipta, franchise, hak guna usaha, hak guna bangunan, goodwill, hak penambangan, hak penguasaan hutan, dan trademark. Aktiva tetap yang dimiliki perusahaan terdiri dari berbagai jenis dan bentuk, tergantung pada sifat dan bidang perusahaan yang diterjuni perusahaan tersebut. Aktiva tetap sering merupakan suatu bagian utama dari aktiva perusahaan karena signifikan dalam penyajian posisi keuangan, nilai yang relatif besar, serta jenis, bentuk, dan yang beragam dari aktiva tersebut menyebabkan perusahaan harus hati-hati menggolongkannya. Dari macam-macam aktiva tetap untuk tujuan akuntansi dilakukan penggolongan sebagai berikut. Aktiva tetap yang umumnya tidak terbatas, aktiva tetap yang umumnya terbatas, aktiva tetap yang umumnya terbatas dan apabila sudah habis penggunaannya tidak dapat diganti dengan sejenis aktiva yang sejenis. Misalnya sumber-sumber alam seperti tambang dan lain-lain. Untuk harga perolehan adalah pengeluaran yang timbul mulai dari proses pembelian hingga aktiva tersebut setiap beroperasi. Maka harga perolehan dapat dirumuskan dengan nilai beli ditambah pengeluaran yang timbul dari proses pembelian hingga aktiva tersebut siap operasi. Untuk mendapatkan aset yang diinginkan, perusahaan dapat menggunakan berbagai macam cara. Contoh salah satunya dibeli tunai, dibeli dengan mencicil, dibeli dengan saham, dibangun sendiri, serta pertukaran. Untuk terdapat pula aset tetap yang menurut akuntansi dapat disusutkan tetapi menurut akuntansi tidak dapat disusutkan, yaitu aset tetap perusahaan berupa kendaraan yang dikuasai dan dibawa pulang pegawai, termasuk juga ada di daerah terpencil. Aset tetap perusahaan berupa rumah yang terletak bukan di daerah terpencil yang ditempati pegawai dan tidak diberi tunjangan oleh perusahaan. Terima kasih. Saya mohon maaf jika ada salah penyampaian dalam kata ataupun kalimat. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.